Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha, Unit Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Losari, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Izinkan saya menyampaikan rencana aksi perubahan orientasi PPPK ASN tahun 2023. Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas merekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi ini mempunyai maksud dan tujuan mengenal tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Mengoptimalisasikan kegiatan penyuluhan yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian Losari. Rancangan aktualisasi. Identifikasi isu dan sumber isu. Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa isu yang diperoleh, yaitu pertama, rendahnya pengetahuan petani tentang varietas unggul baru. Penyebabnya adalah kurangnya informasi tentang varietas unggul baru. Ketersediaan benih varietas unggul baru di kios pertanian kurang, sehingga berdampak pada profititas padi per hektar menjadi rendah. Petani menggunakan benih hasil panen sebelumnya. Isu yang kedua adalah rendahnya perilaku petani dalam menerapkan pupuk berimbang. Penyebab minimnya informasi tentang pemupukan berimbang sehingga berdampak pada aplikasi pemupukan tidak efisien dan tidak sesuai dengan anjuran. Isu yang ketiga adalah rendahnya pengetahuan petani tentang praktek budidaya secara organik. Penyebabnya adalah pasar yang kurang terhadap produk hasil panen budidaya tanaman organik, sehingga berdampak pada sedikitnya petani yang menerapkan organik di budidaya pertanian. Isu yang keempat adalah penumbuhan dan kenaikan kelas kelompok tani yang stagnan. Penyebabnya adalah ketua dan pengurus kelompok tani kurang aktif dalam menjalankan tupoksinya, sehingga berdampak pada kurangnya kehadiran dan keterlibatan anggota kelompok tani dalam kegiatan kelompok. Diagram alur. Dalam diagram alur ini dilakukan identifikasi terhadap isu dan ditentukan isu mana yang menjadi prioritas. Ada beberapa isu yang didapat antara lain adalah rendahnya pengetahuan petani tentang varietas unggul baru, rendahnya pengetahuan petani tentang pemupukan berimbang, rendahnya pengetahuan petani tentang praktek budidaya secara organik, penumbuhan dan kenaikan kelas kelompok tani yang stagnan. Dari keempat isu tersebut dilakukan metode OSG sehingga didapat prioritas isu rendahnya pengetahuan petani tentang pemupukan berimbang, dan identifikasi penyebab isu tersebut adalah pemupukan tidak didasarkan pada kebutuhan tanaman, pupuk subsidi yang sulit didapat, tenaga kerja yang terbatas. Teknik analisis isu. Penyebab atau akar permasalahan dari isu tersebut di atas adalah pemahaman pemupukan yang banyak menghasilkan produksi yang tinggi. Pemecahan atau gagasan pemecahan isu pemupukan didasarkan pada prinsip 4 tepat, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Matik rencana aksi perubahan. Pertama, kegiatan pertama melakukan koordinasi dengan rekan-rekan penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian, perangkat desa, dan ketua kelompok tani. Tujuan dari kinerja memperkuat hubungan kerja antara rekan kerja, meminimalisir konflik kepentingan, diperoleh persamaan persepsi tentang potensi wilayah dan data potensi pertanian. Indikatornya adalah adanya toleransi permasalahan dan potensi pertanian di wilayah binaan. Waktu perolehan Januari sampai Desember 2021. Kegiatan yang kedua, membuat peta potensi wilayah dengan metode PRA. Tujuan kinerja mengetahui potensi wilayah secara akurat
mengetahui karakteristik potensi pertanian setiap blok sawah. Indikator, tersusunnya peta potensi wilayah berdasarkan komoditas. Waktu perolehan Januari sampai dengan Desember 2022. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan uji tanah tiap blok sawah, kelompok tani dengan soil test kit, dan bekerjasama dengan produsen pupuk petrokimia. Tujuan kinerja, mengetahui tingkat kesuburan tanah tiap blok sawah. Indikator, tersusunnya data tingkat kesuburan tanah tiap blok sawah, tersusunnya rekomendasi pemupukan berimbang tiap blok sawah. Waktu perolehan Januari-Desember 2023. Kegiatan yang keempat, membuat kalender tanam berdasarkan analisis data curah hujan selama 10 tahun terakhir. Tujuan kinerja, mengetahui pola tanam dan komoditas unggulan di wilayah binaan. Indikatornya adalah tersusunnya kalender tanam wilayah binaan. Waktu perolehan Januari sampai dengan Desember 2024. Terima kasih. Demikianlah pemaparan tentang orientasi PPPK ASN tahun 2023 Kabupaten Cirebon. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.